Monggo Pak, silakan. Baik, jazakallahu khairan pada moderator Pak Irfan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga besar Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di sesi ketiga kita bahasan tentang hisab yaumil akhir. Di mana hisab yang pertama sudah kita bahas di pertemuan kedua yang lalu, yakni tentang an umurihi fima afnah. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Hari ini adalah pertanyaan yang kedua. Pertemuan sesi ketiga ini pertanyaan yang kedua tentang ilmu. Wa an ilmihi fima fa'ala bih. Tentang ilmumu, untuk apa kamu amalkan? Untuk apa kamu amalkan? Ketahuilah saudara sekalian, seorang muslim wajib memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena seorang beramal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Punya ilmu tidak dimanfaatkan pun tidak ada gunanya. Maka ilmu yang kita miliki nanti Allah akan tanya, ana ilmihi fima fa'ala bi. Ilmumu untuk apa kamu amalkan? Apakah kamu belajar ilmu atau tidak? Apakah kamu mengamalkan ilmu atau tidak? Maka seorang hamba wajib memiliki ilmu. Sebab apa? Setiap diri kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Andai ada seorang berilmu tanpa beramal, dimintai tanggung jawab. Ada orang beramal tanpa ilmu, dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu nanti saat kita dibangkitkan di yaumil akhir. Berat tanggung jawabnya. Maka insya Allah hari ini kita akan kaji. Ana ilmihi fima fa'ala bih. Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah di surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang ilmunya. Kamu nggak punya ilmu, jangan ikut-ikutan. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kamu, wal basara, dan penglihatan kamu, wal fuada, dan hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidaklah seorang hamba kecuali pasti akan dimintai tanggung jawab. Pertanggungjawaban yang akan ditanya nanti di yaumil akhir. Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Kamu belajar ilmu atau tidak? Lalu kamu amalkan ilmunya atau tidak? Kenapa kamu hanya ikut-ikutan? Kenapa tanpa ilmu? Ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Dan apabila kita punya ilmu, kita pun tidak boleh sombong. Karena ilmu kita di hadapan ilmu Allah tidak ada apa-apanya. Di ayat yang ke-37-nya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi dan engkau tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Sehebat apapun ilmu Anda, tetap Anda tidak bisa menembus bumi, Anda tidak bisa menjulang setinggi gunung. Kecuali dengan alat, dengan sultan, dengan kekuatan. Dari ayat ini jelas saudara sekalian bahwasanya tidaklah seorang hamba pasti akan dimintai pertanggungjawaban seluruh amal perbuatannya. Dan tidaklah seorang hamba kecuali akan ditanya tentang ilmunya. Diamalkan untuk apa? Dicari atau tidak ilmunya? Maka sungguh saudara sekalian, di akhir-akhir zaman ini, salah satu tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang Islam yang bodoh dengan ajaran Islam. Karena salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah dicabut ilmu, yaitu dicabutnya ilmu agama dari seorang hamba. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang bodoh di mana-mana. Banyak orang jahil di mana-mana. Akhirnya apa? Banyak orang bermaksiat. Banyak terjadi pelacuran. Banyak terjadi minuman khamr di mana-mana. Subhanallah. Dan Rasul mengatakan jumlah wanita lebih banyak dengan jumlah laki-laki. Maka terjadi kemaksiatan di mana-mana. Coba dibuka ukti hadis Muslim 2294. Apa yang terjadi tanda-tanda kiamat itu? Di antara yang akan terjadi menjelang kiamat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian di antara tanda-tanda hari kiamat ialah hapusnya ilmu agama, berjangkitnya kejahilan, merajalelanya perzinaan atau pelacuran, melimpahnya minuman keras, habis kaum laki-laki dan yang tinggal hanya wanita, dengan perbandingan seorang laki-laki berdiri di tengah-tengah 50 wanita. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yudharul jahil. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi dicabutnya ilmu agama dan merajalela orang-orang yang bodoh. Wa yafsu az-zina, akhirnya perbuatan zina di mana-mana. Wa yashrubul khamr, orang-orang mabuk minum khamr dilegalkan di mana-mana. Wa yadhhabar rijal, dan laki-laki jumlahnya makin sedikit. Wa tabaqan nisa, dan jumlahnya wanita lebih banyak. Sampai digariskan di sini perbandingannya. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Sampai 40-50 orang wanita mengelilingi seorang laki-laki. Jadi laki-laki satu, wanitanya 50. Itulah terjadinya di mana-mana pelacuran. Merajalelanya pelacuran. Wanita-wanita yang mentontonkan auratnya. Wanita yang melacur di mana-mana. Lagi wanita laki-laki yang minum khamr. Tidak pernah merasa malu. Tidak pernah merasa dosa. Ini salah satu terjadinya tanda-tanda hari kiamat. Maka kita, saudaraku sekalian yang semoga disalamati Allah, mari kita jangan malas cari ilmu agama. Jangan malas cari ilmu agama. Karena orang kalau sudah dicabut ilmu agamanya, nanti akan terjadi fitnah bencana di mana-mana. Bahkan banyak orang bakhil, banyak terjadi pembunuhan. Karena manusia tidak memiliki ilmu agama. Orang yang punya ilmu agama insya Allah tidak akan berbuat demikian. Ukti ke nomor 2296-nya. Bismillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda hari kiamat semakin dekat, dihapus atau dicabut ilmu agama, lalu timbul fitnah atau bala bencana atau kekacauan. Di mana-mana dijumpai kebakhilan serta banyak pembunuhan. Kita bisa melihat sekarang ini kejadian ini sudah banyak kita lihat.
Banyaknya orang bodoh ilmu agamanya, tapi merasa pinter. Banyaknya manusia kemudian apa? Berlaku jahil. Fitnah di mana-mana, bencana di mana-mana. Kemudian apa terjadi? Pembunuhan pun terjadi di mana-mana. Tapi orang yang membunuh tidak merasa bersalah, bahkan tidak mengakui pembunuhannya. Dan di negara kita sudah banyak tanda-tanda, dan belum lagi di seluruh dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan di situ, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm. Salah satu tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah dicabutnya ilmu. Wa tadharul fitnan, di mana-mana terjadi fitnah. Karena orang-orang tidak menguasai ilmu agama, terjadi bala bencana. Wa yulqash syuha wa yakthurul harb. Kemudian apa? Terjadi timbul bencana-bencana, kekacauan di mana-mana. Bahkan akhirnya orang-orang bakhil merajalela. Dan banyak terjadi harjun. Apa itu? Qala wa ma harju ya Rasulullah? Al-qatlu. Pembunuhan di mana-mana. Manusia tidak lagi peduli halal haram. Mereka berbuat dosa tidak malu-malu lagi. Kenapa? Karena dicabutnya ilmu, gak punya ilmu agama. Apa yang dimaksud dicabutnya ilmu? Apakah orang pintar kemudian dicabutin ilmunya? Tidak. Yang dimaksud dicabutnya ilmu adalah ukti satu hadis berikutnya, nomor 97-nya. Bismillah. Dari Abdullah bin Amru bin Ash katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menghapuskan ilmu agama dengan cara mencabutnya dari dada seluruh manusia, tetapi dengan jalan mewafatkan para ulama. Apabila ulama sudah habis, umat manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka bertanya kepada para pemimpin yang bodoh. Si pemimpin memberi fatwa tanpa pengetahuan, menyesatkan orang banyak, maka sesatlah mereka semuanya. Subhanallah. Ini yang dimaksud dicabutnya ilmu agama. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yuqbadu al-ilmu antiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah akan mencabut ilmu dari dada-dada manusia, tetapi bukan dengan cara dicabut ilmu itu dari dada manusia. Bagaimana caranya? Caranya adalah walakin yakbidul ilm biqabdil ulama. Allah mencabut ilmunya para ulama. Allah mewafatkan para ulama. Orang-orang yang alim, yang ahli ilmu agama. Satu demi satu dicabut nyawanya. Dan generasi berikutnya tidak mau belajar ilmu agama. Sehingga ketika orang alim sudah nggak ada, apa yang terjadi kemudian? Hatta ketika orang-orang alim sudah tidak ada lagi, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Nanti manusia mengangkat pemimpin pembesar-pembesar yang bodoh, yang tidak fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Lalu orang-orang meminta fatwa, pembesar memberikan fatwa tanpa ilmu agama. Maka apa yang terjadi? Fadallu aw adallu. Akhirnya pemimpin itu menyesatkan dan kemudian umatnya pun ikut sesat semuanya. Kita lihat sekarang di negara-negara. Pemimpin bukan orang yang paham ilmu Islam kebanyakan. Tapi masih ada beberapa negara yang pemimpinnya luar biasa pemahaman ilmu Islamnya. Apa artinya? Karena tidak punya ilmu Islam, akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi fitnah bencana di mana-mana. Terjadi pembunuhan, terjadi kejahilan, orang-orang bakhil, dan orang-orang saling menyesatkan satu sama lain. Karena mereka tidak memiliki ilmu agama. Subhanallah. Pada suatu ketika, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mu'minin afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah seorang mukmin yang paling utama? Rasul kemudian beliau menjawab, ahsanuhum khulqan.
sebaik-baik orang yang paling baik akhlaknya. Itulah muslim yang paling baik, yang akhlaknya paling baik. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa'ayyu, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Siapa itu al-muslimin akyas? Seorang mukmin yang paling cerdas. Qala aktsaruhum lil maut dzikran wa asanuhum lima ba'dahu ista'dad. Seorang muslim yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ulaikal akyas, itulah seorang mukmin yang paling cerdas. Coba lihat saudara sekalian. Kalau ada seorang mukmin yang paham ilmu agama, pasti dia akan berbuat baik dengan akhlak yang baik. Dan dia akan banyak mengingat kematian dan akan lebih banyak membekali diri dengan bekal untuk mati. Bukan membekali diri dengan harta yang melimpah ruah. Bukan membekali diri dengan ilmu yang melimpah ruah, dengan kedudukan yang melimpah ruah. Tapi yang akan diberikan oleh Allah adalah orang itu memahami ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, untuk kematiannya dan selalu banyak mengingat mati. Maka salah satu ciri Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, hamba itu mau belajar ilmu agama. Sehingga hamba itu kemudian paham agama. Coba dibuka di hadis Bulughul Maram, nomor hadis 1569. Atau 68 apa? 1568 dari Muawiyah. Dari Muawiyah dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ini dia, orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Idza aradallahu bi'abdihi khairan. Apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, apa yang terjadi? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu ilmu agama. Orang itu paham tentang agama. Sehingga melihat dunia tidak dengan hawa nafsu. Hanya begitu saja. Berbeda orang yang tidak punya ilmu agama. Dia memandang dunia dengan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Lalai dengan ilmu akhiratnya. Lalai dengan akhiratnya. Maka inilah salah satu orang yang disayang oleh Allah. Siapa itu? Orang yang pandai, yang paham dalam ilmu agama. Kalau orang nggak paham ilmu agama, dia lihat dunia indah, pasti akhiratnya lupa. Berbeda orang yang cerdas tadi, orang yang paling banyak ingat mati, dan dia sadar akan mati, sehingga dia banyak bekal untuk bekal kematian. Karena punya ilmu. Yang nggak punya ilmu bagaimana? Hanya lihat dunia indah. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia yang tidak berilmu, mereka memandang dunia itu indah, tampaknya, kelihatannya nikmat, maka orang itu hanya menikmati dunia. Bagaimana dengan akhiratnya? Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu lalai terhadap akhiratnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu agama. Mereka tidak punya ilmu agama. Maka orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah. Bukan mereka sesungguhnya tidak mendengar. Bukan manusia mereka tidak melihat. Tapi sesungguhnya mereka adalah buta dalam dada. Hatinya tidak tertegun, tidak terketuk, tidak punya keinginan belajar ilmu agama. Surat Al-Hajj, surat 22, ayatnya ayat 46. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 46. Afalam yasirru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun
yastami'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Afalam yasiru fil ardi, maka tidakkah pernah mereka berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun, sehingga apa? Hati mereka dan akal mereka dapat memahami, yaqiluna biha, hati mereka, akal mereka bisa memahami, au adanu yasma'una biha, atau telinga mereka dapat mendengar. Kenapa tidak kamu pelajari ilmu agama? Kenapa mereka tidak mencoba memahami? Padahal kamu berjalan di muka bumi melihat akibat-akibat yang telah Allah tetapkan. Kenapa? Hampir saja mereka tidak mendukan akalnya. Mereka mendengar, bisa dengar dengan telinganya, tapi mereka tidak memahaminya. Maka apa salahnya? Di ujung ayat yang Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya bukanlah mata itu yang buta, walakin ta'mal qulub, yaitu yang buta adalah buta yang ada di dalam hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Maka kalau orang tidak berilmu, sudah dadanya sesak. Orang tidak belajar ilmu, maka dia bodoh. Maka Allah mewajibkan setiap orang yang beriman wajib menuntut ilmu. Siapapun dia, mau laki-laki atau perempuan. Wajib menuntut ilmu. Belajar ilmu agama. Seperti yang Allah firmankan di surat 58. Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ilalakum tafasahu fi jalfu yasahlahu lakum. Apabila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, datangi majelis taklim, cari ilmu agama, fasahu, amalkan, cari ilmu agama, datangi majelis taklim. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kelapangan. Siapa yang melapangkan untuk mencari ilmu agama, Allah berikan baginya kelapangan. Wa idza qilan syuzu, dan jika dikatakan berdirilah, bangkitlah, amalkan ilmu yang telah kamu miliki. Fang syuzu, bangkit, berdiri, amalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, nanti orang-orang yang beriman di antara kamu yang mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajatin, tapi orang-orang yang mengetahui ilmu agama, maka mereka akan diberikan oleh Allah keutamaan lebih tinggi beberapa derajat. Orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Beberapa derajat lebih tinggi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sungguh Allah itu Maha meneliti terhadap apapun yang kamu kerjakan. Ayat ini jelas sekali saudara sekalian, kita wajib punya ilmu. Kamu wajib punya ilmu. Sebab dengan kamu punya ilmu bisa mengajarkan ilmu. Tapi kewajiban kita sebagai individu adalah fardu ain, kewajiban mencari ilmu, belajar ilmu agama, datangi majelis. Wajib untuk tiap-tiap kita. Berbeda dengan untuk mendalami ilmu agama. Allah nggak perintahkan semuanya mendalami. Hanya orang-orang yang mampu mendalami, dan setelah dia mendalami Al-Quran, mau mengajarkan. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian, generasi terbaik adalah orang yang banyak belajar Al-Quran, kemudian apa? Setelah itu mengamalkannya, mengajarkannya. Karena dia sadar, nanti ditanya oleh Allah, an ilmihi fima fa'ala bi.
ilmumu apa yang kamu dapatkan dan untuk apa kamu amalkan. Maka betapa penting kita wajib mempelajari Al-Quran, terutama ilmu Al-Quran. Karena memang pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Maka wajib setiap seorang hamba yang muslim belajar ilmu berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Dan mencari ilmu hukumnya wajib. Sebagaimana Rasul perintahkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah fardu wajib atas setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan. Hadis ini sahih riwayat Imam Abdul Bar. Sedangkan di dalam riwayat Imam Muslim, orang-orang yang belajar ilmu agama mendatangi majelis atau mendengarkan melalui aplikasi atau cara yang lain yang jelas tujuannya belajar ilmu agama, maka sesungguhnya orang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Orang yang mempelajari Quran, membaca dan mau mempelajari Quran, baik itu dimanapun berada, berarti orang itu sedang mau mencoba untuk belajar ilmu agama. Apa jaminannya? Orang mau melangkahkan kaki menuju majelis taklim. Majelis taklim kita sekarang nggak perlu melangkahkan kaki. Cukup kita menuju ke suatu tempat, mungkin di kamar kita, mungkin ada kamar khusus, mungkin di ruang kerja, di ruang, silakan dengarkan. Berarti Anda sedang melangkahkan kaki menuju majelis taklim. Maka Allah akan memberikan pujian. Lipat ganda pahala, Allah berikan ampunan. Coba ukti buka hadis Muslim 2322. 2322 Sahih Muslim. Bismillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan dan disehubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Betapa Allah muliakan orang-orang yang berilmu. Betapa Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Anda tidak mungkin mampu menghilangkan kesusahan seseorang kalau tidak punya ilmu agama. Anda nggak mungkin nolong sesama manusia kecuali Anda punya ilmu agama. Kalau orang tidak punya ilmu agama, katakanlah dia menolong, katakanlah dia berbuat baik. Boleh jadi nanti akan berat tanggung jawabnya. Karena Anda tidak mengamalkannya dengan baik-baik. Kecuali kalau ilmu itu diamalkan untuk sebaik-baiknya. Anda pasti akan mampu berbuat baik kepada seseorang. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah telah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, man nafasa an kurbatan, an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa seorang mukmin menghilangkan kesusahan seorang mukmin yang lain di dunia, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Allah akan mudahkan segala kesusahan itu. Allah akan ganti dunia dan akhirat. Subhanallah. Wa man yassara ala musirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang ngasih kemudahan orang-orang yang mukmin lagi dalam keadaan susah, kemudian Anda bantu dengan kemudahan, maka Allah akan memudahkan dia dunia dan akhirat.
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup nanti aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya sepanjang hamba itu di dunia saling menolong saudara-saudaranya. Baru setelah itu kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang ilmu di sini. Man salaka tariqan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau melapangkan waktunya, melangkahkan kaki menuju ke majelis taklim, belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanallah. Dimudahkan urusannya, kemudian dijantarkan menuju ke surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kembali, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum. Barang siapa ada suatu kaum yang berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid, majelis taklim, di musola, dimanapun. Apa yang mereka lakukan? Dalam hal apa mereka? Yaqra'una kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Itu mereka membaca kitabullah. Dan wayatadarasunahu bainahum, saling mempelajari Al-Quran, kitabullah itu di antara mereka. Kalau itu terjadi, subhanallah, Allah akan turunkan illa nazalat ailihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Niscaya Allah akan gelubungi ia dengan sakinah, dan Allah akan mengelangkannya dengan itu rahmatnya. Wa khafathumul malaikah. Allah perintahkan para malaikat turun dan mereka akan didaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu biman 'indah. Maka manusia yang sedang taat mempelajari ilmu agama oleh para malaikat dipuji-puji, disanjung-sanjung terhadap malaikat yang ada di sekelilingnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian apa? Fadzakarahumullahu fiman 'indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi sa'at nasabuhu. Allah akan membangga-banggakan orang-orang yang belajar ilmu agama di hadapan makhluk yang ada di sekelilingnya, yaitu para malaikat-malaikat yang berada di arsy-Nya. Orang yang tidak mau beramal, tidak mau menggunakan ilmunya dan tidak mau mengilmui, maka Allah telah menyediakan untuk mereka apa itu? Bahwa orang itu lalai beramal, nggak mau belajar, meskipun dia anak seorang bangsawan, hartanya melimpah ruah, tapi seakan-akan apa yang terjadi? Tidak mampu mereka mengejar ketinggalan kebangsawanan. Kalau mereka tidak punya ilmu agama, berarti ilmu agama lebih utama daripada segala gelar kebangsaan. Maka saudara sekalian, di zaman Rasulullah SAW, beliau mengadakan taklim, subhanallah, tertib sepekan 2 kali, tidak pernah ditinggalkan. Bagaimana kita sepekan sampai 6 kali, Ustaz? Bagus. Tapi ingat yang penting, Anda mampu mengamalkan ilmu itu. Ukti, lihat hadis nomor 2417. Sahih Muslim 2417. Bismillah. Dari Syakik Abi Wa'il radhiyallahu anhu katanya, Abdullah bin Umar mengajar kami setiap hari Kamis. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki, "Ya Abu Abdurrahman, kami sangat senang mendengar pengajian Anda dan ingin semoga Anda dapat mengajar kami setiap hari." Jawab, Abdullah, "Aku tidak keberatan mengajar Anda setiap hari. Hanya yang kukhawatirkan kalau kamu sekalian menjadi bosan. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah juga memilih beberapa hari tertentu
untuk mengajar kami di majelis taklim, untuk menjaga supaya kami jangan bosan belajar. Sahabat itu begitu semangat untuk belajar ilmu agama. Karena sadar nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu itu. An ilmihi fima fa'ala bih. Ilmumu kamu amalkan untuk apa? Maka ini dia Rasulullah SAW menyampaikan tentang seorang yang betul-betul semangat untuk mendengarkan pengajian. Dari sahabat Syakik Abi Wa'il, semoga Allah meridhoinya. Dia mendengar Abdullah bin Umar, bahwasanya dia senantiasa mengajarkan kepada kami, yaitu kepada umat Islam, di mana dia mengajarkan kulli yaumi khamis, setiap hari Khamis. Faqala, laki-laki kemudian bertanya, siapa itu? Seorang laki-laki. Ya Aba Abdurrahman, innaka nuhibbu hadithaka wa nastahihi wa lawadidna annaka haddathana kulla yaumin. Wahai Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, kami sangat senang mendengar pengajian Anda. Dan kami ingin semoga Allah dapat mengajarkan kepada kami. Setiap Anda dapat mengajar kepada kami setiap hari. Jadi ingin supaya mengajarkan setiap hari. Tiap hari belajar ilmu agama. Apa kemudian kata Abdullah? Abdullah mengatakan, Qaqala ma yamna'uni an ahadikum illa karahiyatu an umiltakum. Sesungguhnya aku tidak khawatir ketika engkau meminta belajar tiap hari. Aku tidak khawatir. Tapi yang aku khawatirkan adalah takutnya kamu nanti bosan. Sudah dawam. Tapi enggak Ustadz, saya sudah terbiasa belajar satu pekan setiap hari sekali. Bismillah. Yang penting Anda pahami dan Anda amalkan. Maka Rasul bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyami karahiyatas samati alaina. Aku khawatir nanti kamu sekalian menjadi bosan. Kenapa? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah juga memilih beberapa hari tertentu untuk mengajar kepada kami di majelis taklim beliau. Untuk menjaga apa? Supaya Anda jangan sampai bosan. Jangan hanya menggebu-gebu di awal, tapi kemudian bosan setelahnya. Jelas di sini saudara sekalian, orang yang belajar ilmu agama pasti akan dimuliakan. Orang yang belajar ilmu, di mana dia tujuannya untuk bisa mengajarkan kepada yang lain, itu sangat betul-betul apabila dia mengajarkan, pahalanya melimpah ruah. Tapi inilah manusia. Di zaman sahabat minta tiap hari diajarkan. Boleh. Tapi khawatir nanti aku bosan. Kalian bosan nggak mau belajar ilmu lagi. Maka intinya di sini, bersungguh-sungguh fasabiqul khairat, bersungguh-sungguh mencari ilmu dan amalkan ilmu itu, jangan cuma dicari. Maka Rasul banyak membuat perimpamaan tentang orang mencari ilmu agama. Ada yang serius mencari ilmu agama, ada yang dia ogah-ogahan, ada yang dia asal-asalan. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai Anda. Apakah Anda orang yang semangat dalam mencari ilmu agama? Subhanallah, saudaraku seiman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mencontohkan tidak mengajarkan setiap hari 2 kali atau 2 hari sekali. Kenapa? Takut nanti bosan. Tidak ada aturan harus sekian kali sekali, tidak. Yang penting Anda belajar dan mencoba memahami untuk diamalkan. Pak Ustadz, bagaimana tingkatan seperti kita? Hanya sekedar belajar, nggak paham-paham juga, tapi mengamalkan, ya itulah kemampuan kita. Karena orang awam Allah perintah untuk belajar ilmu agama, bukan mendalami.
Belajar itu fardu ain, tiap-tiap orang wajib belajar. Tapi kalau sudah urusan seseorang, kemudian orang itu betul-betul menginginkan untuk belajar dan dia bisa mengamalkannya dengan baik, maka dia akan mendapat pahala untuk dirinya, dia mengamalkan dengan baik, mengajarkan orang lain, dapat pahala dari orang lain, maka akan berkumpul pahala yang melimpah ruah. Saudara sekalian, betapa penting. Ingat, akan ditanya oleh Allah. Sebelum ditanya kemana, untuk apa? Ditanya, kamu belajar apa enggak? Apa yang diminta Rasul, saudara sekalian? Setiap beliau pagi-pagi masuk, minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta rizki yang baik, supaya dengan ilmu itu dia bisa mendapatkan. Jadi ilmu yang bermanfaat, dengan itu mendapatkan rizki yang baik. Dengan rizki yang baik, halal insyaallah, menjadi apa? Amal yang dikabulkan. Itu kan 3 doa yang Rasul nggak pernah tinggalkan di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasul tidak pernah berhenti dalam rangka berdoa. Minta kepada Allah. Tiap pagi di waktu zikir pagi nggak pernah tinggalkan ini. Penutup dari segala zikir. Minta supaya ilmu yang bermanfaat, dengan itu rizkinya menjadi barakah, dan subhanallah, amal ibadahnya dikabul. Karena apa? Dilakukan dengan ilmu agama yang benar. Ini jaminan Allah. Maka betapa penting seorang hamba mencari ilmu agama. Bahkan orang-orang yang duduk di majelis taklim, dimanapun mereka berada, mim baitin fi buyutillah, dari rumah, dari satu rumah dari rumah-rumah Allah. Sepanjang dia lakukan itu ikhlas karena Allah, dan betul-betul mengharap ridha Allah, dan betul-betul dia berjanji terhadap dirinya akan memberikan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Diberikan pahala yang melipat ganda. Allah akan memberikan itu semuanya jika kita mengusahakan. Maka saudara sekalian, tentang orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Setiap ada orang belajar di ilmu agama, lalu setelah kajian diadakan doa, dipimpin dan diminta doa kepada Allah. Kemudian setelah itu memperbanyak istighfar. Sesungguhnya dia sedang berbuat kebaikan. Mereka sedang mencari karunia Allah. Mereka sedang mencari ridha Allah. Maka Allah menugaskan setiap hari ada malaikat yang bertugas mengelilingi majelis-majelis taklim. Yang ada di rumah melalui aplikasi seperti ini misalkan, yang ada di dalam masjid, yang ada dimanapun berada, yang mereka selalu berusaha untuk mencari ilmu. Mereka itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang yakin dengan janji Allah. Berbeda orang yang agak-agak yakin, dijanjikan oleh Allah tapi nggak yakin sepenuh hati. Bahkan banyak kemudian perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Tentu bukan itu yang Rasulullah inginkan. Apalagi Allah menginginkannya. Sebagai contoh, ketika Allah mengutus para malaikat menaungi majelis-majelis taklim di sana, yang membaca kitab Allah, kemudian menyikat, kemudian meyakininya, kemudian mengamalkannya. Itu orang-orang yang sedang berada di majelis ramai. Dia belajar, dia mampunya, dia belajar bahasa Al-Quran katakanlah, dia belajar dengan yang lain. Itu semua sesungguhnya sarana di mana Anda akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Bahkan Allah turunkan para malaikat, mencurahkan rahmatnya, tadi akan mendoakannya. Terus menerus. Ada hadis yang cukup panjang terkait dengan ini. Coba, ketika ada orang yang duduk di majelis taklim, sudah penuh, yang lainnya nggak bisa masuk. Bagaimana yang harus kita lakukan? Coba Ibu buka hadis 2311. Bismillah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah tabaraka wa taala mempunyai para malaikat yang bertugas keliling mencari-cari majelis zikir. Bila mereka telah menemukannya, lalu mereka duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sedang zikir, memanggil teman-temannya, berkerumun mengitari orang-orang yang sedang zikir itu dengan sayap-sayap mereka, sehingga memenuhi ruangan antara mereka dengan langit dunia. Apabila majelis telah bubar, para malaikat naik kembali ke langit. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, padahal Allah Ta'ala tahu perbuatan mereka. Kalian datang dari mana? Jawab mereka. Kami baru kembali memeriksa hamba-hambamu di bumi. Mereka tasbih, takbir, tahlil, tahmid, dan memohon kepadamu. Tanya, apa yang dimohon mereka kepadaku? Jawab, mereka memohon surga kepadamu. Tanya, pernahkah mereka menampak surgaku? Jawab, tidak. Firman Allah, apalagi kalau mereka menampak surgaku. Kata para malaikat, mereka juga memohon kebebasan. Tanya, mohon bebas dari apa? Jawab, mohon bebas dari neraka. Tanya, pernahkah mereka menampak nerakaku? Jawab, tidak. Firman Allah Ta'ala, apalagi kalau mereka menampak ke nerakaku. Kata para malaikat, mereka juga memohon ampun kepadamu. Jawab, aku mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta serta membebaskan mereka dari apa yang mereka takuti. Kemudian para malaikat berkata, di antara mereka terdapat seorang hamba yang penuh dosa. Dia lewat di majelis itu lalu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zikir. Firman Allah, orang itu pun kuampuni. Begitu pula setiap orang yang terlibat dalam majelis zikir itu tidak ada yang celaka. Baik, sepertinya terputus. Lihat ini, subhanallah. Tiap hari Allah mengutus para malaikat melihat orang-orang yang berada di dalam sebuah majelis. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, Al-Hadis. Allahu Akbar. Dibangga-banggakan oleh Allah. Ketika malaikat telah naik kembali ke langit, ditanya oleh Allah, wahai malaikat, dari mana kamu? Kami berada dari tempat-tempat orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Zikrullah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah. Artinya apa? Diperbolehkan. Kita datang menuju ke majlis taklim, di mana di situ kita sungguh-sungguh belajar, nggak usah takut. Tapi dosa saya begitu banyak, nggak usah khawatir. Maka setelah selesai itu, malaikat diangkat kembali ke Sidratul Muntaha, ke langit. Kemudian ditanya oleh Allah, dan tentu Allah Maha tahu tentang apa yang dipertanyakan. Apa yang kamu lihat? Mereka berada di majlis taklim. Mereka belajar, mengajarkan. Mereka berbondong-bondong menyebut namamu, menyanjung namamu. Apa yang dimohonkan mereka kepadaku? Malaikat mengatakan, mereka mengharap surga. Mengharap surga. Apakah mereka pernah melihat isi surgaku? Tidak. Tapi kenapa mereka mengharapkan surga? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila kalau mereka menampak surgaku, pasti mereka akan lebih lagi serius. Pasti mereka akan lebih serius kalau sudah pernah lihat surganya. Karena pasti ingin masuk ke dalam surga. Tapi itulah Allah masih rahasiakan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali. Apa kemudian? Apalagi yang mereka minta kepada malaikat ditanya. Mereka juga memohon kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari api neraka. Bukankah salah satu doa kita? Allahumma inna sa'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, hamba mohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Jadi setiap orang yang betul-betul ingat Allah pasti sadar dirinya akan mohon ampun kepada Allah. Kemudian malaikat ditanya kembali, apakah mereka pernah melihat neraka Allah yang begitu dahsyat? Tidak. Maka Allah berfirman, apalagi jika mereka telah menampakkan neraka, dahsyatnya neraka Allah.
Maka malaikat pun berkata kembali, mereka mohon ampunan kepada kamu. Ya Allah, mereka mohon ampun terhadapmu, ya Allah. Apa jawab Allah? Subhanallah. Ketika mereka telah meminta ampunan, tentu Allah akan ampuni mereka. Allah ampuni segala dosa mereka. Dan seterusnya. Kemudian di ujung daripada hadisnya Rasulullah kemudian malaikat berkata, Rasul menjelaskan sabdanya, di antara mereka terhadap seorang hamba yang penuh dengan dosa. Dia melewati suatu majelis dan dia langsung masuk duduk bersama-sama dengan orang yang mendengarkan dalam majelis itu. Allah berfirman, orang itu pun kau ampuni segala, maka sebegitu pula setiap orang yang terlibat dalam majelis zikir, tidak ada satupun yang celaka. Apa sih yang dimaksud majelis zikir? Majelis zikrullah. Apa itu zikir dimaksud? Al-Quran, Al-Hadis. Mari belajar ilmu agama, berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah selamat saudara kalian. Mari kita belajar untuk mencari ilmu. Ustadz, bukankah kita harus mendalami ilmu? Mendalami ilmu agama, Allah tidak wajibkan secara mutlak kepada semuanya. Berbeda tadi, kewajiban mencari ilmu agama, wajib datang. Kalau mendalami ilmu agama, itu tidak semua manusia diperintah. Hanya sebagian kecil dari orang-orang yang telah mengaku beriman. Coba kita lihat ayatnya. Surat At-Taubah. Surat 9, ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya orang beriman itu semua pergi perang. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ. Falaula, maka seandainya nafara min kulli firqatin, ada sebagian daripada setiap golongan di antara mereka, maka sebagian kecil, sebagian mereka, untuk apa? Ta'ifatun liyatafaqahuna fiddin. Sebagian dari orang beriman itu cari ilmu agama, serius datangi untuk mencari ilmu agama, di mana mereka sesungguhnya mampu untuk belajar ilmu agama, maka diperintahkan. Yang nggak mampu tidak. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan? Jangan perang semua. Pengetahuan apa? Fiddin. Liyatafaqahuna fiddin. Mendalami ilmu agama. Supaya apa? Kemudian waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Supaya nanti kalau saudara-saudara yang lain telah perang dan selesai perang, maka mereka yang mendalami ilmu agama bisa memberikan pengetahuan, peringatan kepada kaumnya. Jika mereka telah kembali dari peperangan tadi, maka ingatkan dia dengan ayat-ayat Allah. Supaya apa? Supaya mereka dapat menjaga dirinya. Maka disinilah betapa pentingnya kita belajar ilmu agama. Tapi ingat, belum sempurna. Bukankah juga terdapat banyak orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama? Bahkan ketika menghadiri majelis taklim, dia kemudian apa yang terjadi? Satu berpaling, ada pula yang duduk, ada yang mendengarkan dengan serius. Sekali lagi, di sini mendalami ilmu agama adalah fardu kifayah. Supaya orang yang mendalam ilmu agamanya, ketika para sahabat pulang dari peperangan, mereka nggak sempat mendalami ilmu agama, mereka diberikan ilmu oleh orang yang mengajarkan ilmu agama. Dan semata-mata karena Allah, maka mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan mendapatkan pujian. Mereka akan mendapatkan, apa itu? Keamanan dari siksa neraka. Karena mereka mau menjaga diri dengan belajar.
supaya mereka diberi peringatan, idza raja'u ilaihim, kalau mereka telah kembali kepada kamu, la'allahum yahdharun, supaya mereka menjaga dirinya dari segala azab Allah. Maka inilah salah satu tujuannya ketika kita diminta untuk belajar ilmu agama, agar kita bisa paham mengamalkan agama dengan baik, tidak asal ikut-ikutan. Bagaimana kalau belum paham juga? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui ilmunya. Saudara sekalian, di sini jelas sekali bahwasanya ada yang diwajibkan fardu ain, hanya belajar ilmu agama, ada yang difardukan fardu kifayah, mendalami ilmu agama, liyatafaqquhuna fiddin. Maka kalau seorang mengajarkan, belajar kemudian untuk mengajarkan, tentu ini kedudukannya lebih mulia. Maka saudara sekalian, jangan bosan kita mencari ilmu. Jangan pernah kita bosan mendengarkan nasihat. Karena sesungguhnya, siapa yang mau mendapatkan nasihat melalui pendengarannya, kemudian dia menerima oleh orang-orang yang telah diberikan ilmu, insya Allah bermanfaat bagi orang-orang awam. Maka saudara sekalian, mari kita menelaah diri. Belajar ilmu agama, hasilnya akan kita paham. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak mendalami ilmu agama, meskipun dia mampu, tapi khawatir dia kalau nanti mampu belajar, setelah itu dia tidak mengamalkan dengan baik. Kita rubah niatnya, jangan begitu Pak. Aduh, saya bisa mendalami ilmu agama, tapi kalau saya udah belajar ilmu agama, kan harus diamalkan. Kalau nggak amalkan, saya dosa. Udahlah, saya mendingan nggak mau belajar ilmu agama deh. Nggak boleh begitu. Anda mampu, ya mampu. Anda tidak mampu, ya sudah tidak mampu. Dari ayat ini jelas bahwasanya seorang hamba wajib memiliki ilmu. Minimal ilmu yang kita amalkan untuk diri dan untuk orang dekat kita. Karena Anda tidak mampu untuk berdakwah, ya nggak perlu dakwah. Tapi cari dari orang-orang yang mampu. Kalau itu kita lakukan, saudara sekalian, insya Allah, semoga dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita memahami mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, maka nanti kita akan amalkan hanya yang baik, hanya yang halal, hanya yang betul-betul ma'ruf. Itulah orang-orang yang insya Allah dia telah memahami agama. Maka saudara sekalian, sifat iri, sifat dengki itu tidak boleh ada pada sesama manusia. Tapi kata Rasulullah, ada iri yang diperbolehkan. Bahkan iri seperti ini wajib. Apa maksudnya? Coba Ibu lihat hadis nomor 59 di kitab Bukhari. Hadis nomor 59 kitab Bukhari. Bismillah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan merasa iri hati kecuali kepada dua orang, yaitu yang pertama, orang yang diberi Allah harta, kemudian dipergunakannya untuk yang hak. Dan yang kedua, orang yang diberi Allah hikmah atau ilmu yang hak, kemudian dipergunakannya untuk yang hak serta diajarkannya." Jadi seseorang iri terhadap orang lain nggak boleh. Iri itu hanya boleh dua. Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sini, la hasad illa fitnatain, rajulun atahullahu malan fasulitu ala halakati fil haqqi. Sifat diri, sifat dengki, nggak boleh. Kamu iri kepada seorang, wih orang itu hartanya banyak banget, coba saya dikaya dia, hartanya banyak. Cuman itu nggak boleh. Tidak boleh sifat iri kepada orang, kecuali hanya dua. Satu, siapa orang yang boleh memiliki sifat iri untuk kebaikan? Tadi, orang yang punya harta melimpah ruah, dia mensyukuri dengan cara apa? Mempergunakan untuk yang hak. Dipergunakan untuk kebenaran. Itulah dia, orang yang dicintai oleh Allah.
yang kemudian boleh iri kepada orang lain. Kenapa? Dia iri melihat ada orang kaya, kemudian apa? Kekayaannya tuh dipakai untuk kebenaran. Lalu dia bercerita di situ, ya Allah, seandainya saya kaya seperti si fulan, saya akan berbuat baik ya Allah. Saya akan membantu orang ya Allah. Dan saya akan berbuat sebaik-baiknya. Itu namanya iri kepada kebaikan halal. Tujuannya adalah untuk kebaikan halal. Yang kedua, warajulun atahullahu al-hikmah, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah hikmah berupa ilmu pengetahuan yang benar. Bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian apa? Setelah mereka pulang, kemudian dia iri lihat ada orang ilmunya bagus sekali. Dia belajar, kemudian dia pun pergunakan ilmunya untuk yang hak, mengajarkan kepada yang lain. Jadi maaf saudara sekalian, kita punya ilmu, ada hasil belajar. Kalau sudah punya ilmu, mengajarkan. Minimal memberitahukan. Jangan bakhil dengan ilmunya. Sebab apa? Ilmu yang bermanfaat akan membela orang yang memiliki ilmunya. Maka saudara sekalian, Anda boleh iri, boleh. Hanya kepada dua. Tadi, orang dermawan, orang hartanya melimpah. Di mana seseorang mempelajarinya, menyimpannya, mengamalkannya. Dan dia tidak ingin diketahui oleh orang. Khawatir nanti ada sifat ria, ujub, sum'ah, dan yang lainnya. Maka saudara sekalian, pentingnya kita belajar ilmu agama. Karena kelak di yaumil akhir, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Berilmulah. Bahkan boleh kita iri kepada dua tadi. Orang punya harta melimpah ruah, sedekahnya banyak. Aduh, saya iri. Kalau saya punya harta seperti dia, saya akan seperti dia. Boleh seperti itu. Dan tadi yang kedua, seorang diberikan pemahaman tentang ilmu agama, kemudian ada orang lain iri, aduh saya pengen kayak dia, coba saya bisa kayak dia. Ilmu agamanya saya mendalam. Sehingga apa? Setelah punya, bukan untuk dirinya, tetapi untuk diajarkan kepada orang-orang yang tidak sempat mendalami ilmu agama. Minimal mereka cuma belajar supaya apa? Supaya dijauhkan dari akhirat. Saudaraku sekalian, berarti penting belajar ilmu agama. Dan sekali lagi, ilmu agama tidak cukup hanya dipelajari. Ilmu agama belum cukup hanya dipelajari, tapi harus diamalkan. Itulah yang disebut ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Yang kita bisa ajarkan pula kepada orang lain, dan kita minimal mengajarkan kepada keluarga. Orang-orang terdekat. Supaya apa? Mereka bisa selamat, tidak terjerumus ke dalam neraka. Karena mereka memiliki ilmu. Pantas tadi saya di depan saya buka, apa itu? Orang yang akan dimintai tanggung jawab tentang ilmu. Maka nggak boleh kita berbuat segala sesuatu kecuali dengan ilmu. Siapa yang punya ilmu, amalkan. Nggak mengamalkan dari ilmu yang ada, dia mengatakan, dia memerintahkan, dia mengajak, tapi dirinya nggak menjalankan. Padahal dia punya ilmunya, ini bahaya. Allah murka. Allah marah. Kenapa? Karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Pinter menyampaikan tapi dirinya tidak menjalankan. An ilmihi fima fa'ala bi. Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Kamu manfaatkan untuk apa? Kenapa? Karena akan ditanya tentang ilmu ini. Maka jangan sembarangan, wajib kita punya ilmu sebelum kita beramal. Ada beramal tanpa ilmu, maka yang Rasul minta pertama kali apa di waktu pagi? Ilman nafi'ah, rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
dapat ilmu yang bermanfaat, mencari rizkinya dengan rizki yang baik, dan amalnya insya Allah dikabul oleh Allah. Inilah keutamaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan inilah ilmu Anda pasti akan dimintai tanggung jawab. Setiap manusia tidak pernah luput satupun. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Maka saudara sekalian, Nabi SAW mengumpamakan orang Islam yang belajar ilmu agama dengan orang Islam yang cuek dengan ilmu agama. Seperti apa perumpamaannya? Ukti baca Sahih Muslim 2127. Bismillah. 2127. Iya, baik. Bismillah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, perumpamaan agama yang aku diutus Allah Azza wa Jalla dengannya, yaitu berupa petunjuk dan ilmu. Ialah bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Di antaranya ada yang jatuh ke tanah subur yang dapat menyerap air, maka tumbuhlah padang rumput yang subur. Di antaranya pula ada yang jatuh ke tanah keras sehingga air tergenang karenanya. Lalu air itu dimanfaatkan orang banyak untuk minum, menyiram kebun dan beternak. Dan ada pula yang jatuh ke tanah tandus, tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah dan mengambil manfaat daripadanya, belajar dan mengajarkan, dan perumpamaan orang yang tidak mau tahu dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Subhanallah. Ada 3 perumpamaan yang harus dikatakan. Perumpamaan aku diutus oleh Allah menyampaikan kepada apa yang aku harus sampaikan kepada umat. Lalu umat itu mau mengikuti atau tidak, ada perumpamaan, tergantung 3 perumpamaan ini. Mana kita? Siapa? Dan turun di tanah yang sangat subur. Sesubur apapun tanah, ketika air hujan nggak tiba, kering kerontang. Tapi ketika hujan tumbuh ke tanah yang subur, apa yang terjadi? Subhanallah, tanah yang subur itu menghasilkan indah. Baik itu menghasilkan untuk dirinya sendiri, bahkan berbagi dengan orang lain. Itulah orang yang mendalam ilmunya. Seperti disiram dengan tanah, tanahnya itu adalah disiram dengan air hujan, tanah yang subur, maka sepanjang hujan terus-menerus, atau hanya mungkin sehari sekali sekalipun, atau kalau tidak, tapi disiram, maka pohon itu adalah pohon yang paling baik, akan membuahkan hasilnya dan seterusnya. Itulah perumpamaan yang pertama. Orang yang mau belajar, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, seperti seorang penggembala yang punya tanah, tapi tanahnya keras, lalu hujan turun. Hujan turun itu kemudian ditampung. Hujan turun di tanah tandus. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu yang air itu bukan di tanah tandus, di batu yang keras. Tanah hujan itu tertampung di batu yang keras, dimanfaatkan dia oleh orang yang memilikinya. Untuk apa? Menyirami kebunnya, memberikan minum ternaknya, untuk kebutuhannya sendiri. Kalau masih ada sisa, baru berbagi. Inilah perumpamaan yang kedua. Yaitu orang yang belajar ilmu agama hanya untuk dirinya sendiri, dan mampu untuk dirinya paling berbagi dengan keluarga dan orang terdekat. Jadi orang itu mampu memanfaatkan air hujannya dengan baik. Meskipun bukan tumbuh yang subur. Kalau yang subur, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dan terus menghasilkan. Kalau yang kedua, di tanah yang tandus, katakanlah orang itu adalah petani atau peternak, memanfaatkan air itu untuk minum, untuk candi, untuk kebutuhan hidup, lalu memberikan makan kepada ternaknya, menyirami kebunnya. Tapi hanya pas-pasan, paling ada sisa bisa membagi orang lain. Maka itulah orang Islam yang belajar ilmu agama untuk dirinya dan untuk diamalkan. Tetapi dia tidak mampu untuk berdakwah kepada orang lain. Masih lebih bagus.
Nah, yang paling parah itu adalah perumpamaan ketiga. Ini yang paling parah, saudara sekalian. Apa itu? Yaitu yang tanahnya tanah yang sangat tandus. Airnya datang, air hujan lebat, diserap, kemudian setelah hujan berhenti, kering lagi. Nggak ada suburnya sama sekali. Itulah perumpamaan orang yang tidak butuh ilmu agama. Cuek dengan ilmu agama, nggak pernah mau mencari ilmu agama, akhirnya kering orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena hujan di tanah tandus terserap tanpa pernah subur, nggak pernah ditampung pula. Na'udzubillah, orang yang ketiga inilah orang yang nggak peduli, tidak pernah peduli dengan ilmu agama. Bagaimana amalnya akan menjadi baik? Sedangkan kita minta kepada Allah ilmu yang baik dulu. Setelah itu rizkinya baik. Setelah itu apa? Amalnya baik, sehingga amalnya dikabulkan. Lalu bagaimana orang punya ilmu agama, dia mendalami ilmu agama, dia menyampaikan ilmu agama, tapi dirinya tidak memanfaatkan ilmu agama, tidak berbuat sesuai dengan ilmu. Murka Allah. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengamalkan? Jadi dia punya ilmu agama, dia mengajarkan ilmu agama, dia nyuruh, tapi dia sendiri nggak mengamalkan. Apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar kemurkaan Allah terhadap orang yang pandai berkata tetapi dia tidak mengamalkan. Jadi orang yang pandai berkata, ilmunya lumayan, ilmunya hebat, ilmunya banyak, tapi dia hanya pandai mengajarkan, pandai berkata, pandai memerintah, dan dirinya tidak mengamalkan, maka orang seperti itu adalah orang yang mendapat kemurkaan Allah. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar kebencian di sisi Allah orang-orang yang mengajarkan, yang mengatakan tapi dirinya tidak menjalankan. Resikonya berat. Jadi mari kita belajar. Jika Anda mendalami ilmu agama, Anda berbagi. Yang penting Anda pun mengamalkan. Itulah hujan yang tumbuh di atas tanah subur. Kalau Anda belajar hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa mendalami, dan tidak mampu berdakwah menyampaikan kepada orang, kecuali orang-orang terdekat di lingkungan terdekat, anak, keluarga, dan seterusnya. Maka itu seperti yang kedua. Hujan tibanah di atas tanah yang di atas batu yang keras, lalu tertampung, dimanfaatkan. Minimal manfaat untuk dirinya, masih bisa menyelamatkan diri. Sementara yang ketiga, orang yang nggak peduli dengan ilmu agama, nggak belajar ilmu agama, nggak mempelajari ilmu agama, mereka hanya pandai bicara tetapi tidak mengamalkannya. Maka orang yang seperti itu, alangkah besar kemurkaannya di sisi Allah. Wallahu a'lam. Demikian, saudara sekalian, betapa pentingnya ilmu. Maka nanti kita akan ditanya, ilmumu kamu dapatkan dan kamu usahakan. Kamu usahakan untuk apa ilmumu? Filma fa'alabi. Belajar, kemudian menyampaikan apa enggak? Belajar, mengamalkan atau enggak? Lalu ilmumu diamalkan untuk apa? Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar kecuali ditanya seperti ini. Semoga kita senantiasa membekali diri kita dengan ilmu, beramal dengan ilmu, dan semoga ilmunya menjadi ilmu nafi. Wallahu a'lam. Afwan, agak sedikit panjang ini saudara sekalian, karena betapa penting kita berilmu. Sungguh betapa penting. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang jahil. Wallahu a'lam. Silakan saya kembalikan kepada Pak Irfan. Mungkin bisa dipilih pertanyaannya yang memang belum terjawab dalam bahasan ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang semakna dengan kajian kita di pagi hari ini, insya Allah. Silakan Pak Irfan, kami kembalikan untuk kita ajukan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada pagi hari ini, menjelang siang, menjelang zuhur.
Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz. Saya sudah sortir sesuai dengan anjuran Pak Ustadz untuk mungkin yang terkait dengan topik pada pagi hari ini. Bismillah, saya langsung mulai pertanyaannya Pak Ustadz. Afwan Ustadz, tadi disebutkan bahwa sangat penting kita memiliki pemimpin yang memiliki ilmu agama yang baik dan benar. Hal tersebut artinya kita sebagai orang Muslim harus mengikuti politik di Indonesia. Bagaimana menurut Ustadz mengenai politisasi agama atau ilmu agama dalam dunia politik di Indonesia, di mana politik biasanya identik dengan sesuatu yang menghalalkan segala cara? Mangga, Pak Ustadz. Saudara sekalian, umat Islam berpolitik wajib. Berpolitik dengan menggunakan ilmu agama wajib. Rasul berpolitik, sahabat berpolitik, Rasulullah membina warga dengan politik, tapi semua dasarnya adalah ilmu agama. Adapun yang dimaksud politik di negara kita dikaitkan dengan agama, hanya menjual agama untuk laku, supaya bisa terpilih, karena tahu banyak orang Islam. Maka maaf, ada nama istilah pencitraan dan seterusnya, manusia ngomong begini dan seterusnya, akhirnya hiruk pikuk. Betul, kita sangat rindu memiliki pemimpin yang paham ilmu agama. Tapi rata-rata kalau ada orang yang ilmunya mendalam dengan agama, nggak bakal dipilih oleh rakyat yang lain, yang nggak suka. Kenapa? Mereka benci dengan Islam. Banyak orang Islam tapi benci dengan ajaran Islam. Kecuali yang tidak terlalu keras. Nah, inilah dilemanya di negara kita. Tapi kita boleh berpolitik dan harus berpolitik. Supaya apa? Kita dipimpin oleh orang-orang yang mengikuti ilmu agama. Makanya tadi, kalau ilmu agama dicabut, para pemimpin nggak belajar ilmu agama, dan nggak peduli dengan ilmu agama, ya akhirnya dia berfatwa, sesat, dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Tapi Islam bolehkah berpolitik? Boleh, tapi politik agama. Di mana politik itu berlandaskan dengan agama. Bukan tadi politik hanya untuk apa? Pemenangan, pencitraan, hanya untuk saling membuatkan, saling menyalahkan. Bukan itu. Tapi politik dengan landasan agama yang tujuannya mengharapkan ridha Allah. Agar tercipta nanti pemimpin yang adil. Bukankah pemimpin yang adil salah satu orang yang kelak mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir, di mana saat itu tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali hanya Allah. Wallahu a'lam, demikian. Baik, Pak Ustadz. Saya langsung ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz, ilmu agama Islam sangat penting. Tetapi kalau kita lihat di banyak kajian, mengikuti kajian itu kebanyakan orang yang sudah berumur atau lansia. Menurut saya, sebaiknya yang utama justru generasi berikutnya untuk menumbuhkan fondasi pendidikan untuk generasi yang akan datang. Bagaimana menurut Ustadz pendidikan Islam yang terbaik saat ini di Indonesia untuk anak-anak? Apakah perlu langsung dimasukkan ke pesantren? Kalau kita lihat di sekolah-sekolah Islam dan pesantren, anak muda semua yang pada belajar. Belajar ilmu agama yang keluar negeri, ke Madinah, ke Mekah, ke Kairo, dan seterusnya. Anak-anak muda. Kalau taklim ya itu banyak memang orang tua. Seharusnya anak muda belajar, cuman sulit untuk menggerakkan anak muda kan. Betapa sulit, kecuali dengan kesadaran sendiri. Maka itu kewajiban masing-masing orang tua memberikan ilmu. Sekedar dia harus paham dengan agamanya. Menjalankan agamanya dengan baik. Karena untuk belajar ilmu agama mendalami, itu pasti di tempat lembaga-lembaga yang memang itu resmi. Pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah tinggi, di Dhiro'ah Islamiyah, dan seterusnya. Memang seperti itu. Kalau di taklim, ya itulah rata-rata. Tapi minimal, meskipun yang hadir adalah orang-orang sepuh, nggak ada masalah. Yang penting mereka mau menerima dan meyakini serta mengamalkannya. Karena itulah tugas kita. Anak-anak haruskah dimasukkan pesantren? Silakan, setuju. Tapi apakah itu akan menjadi baik? Lihat, jangan dipaksakan. Karena banyak orang tua lari dari tanggung jawab, masukin anaknya ke pesantren, seakan-akan biar dari pesantren itu beres. Banyak penyimpangan-penyimpangan di pesantren. Ketika anak-anak tidak dibekali oleh orang tuanya, tidak ada kemauan diri, tidak ada keseriusan, tapi karena kepaksaan, karena orang tua merasa ini anak nggak bisa diatur nih. Pesantren aja deh, kayak pesantren itu buangan. Salah seperti itu. Pesantren itu harusnya apa? Memang itu tujuan utama untuk membina anak-anak dengan akidah yang baik. Tapi sekali lagi, tidak bisa dipaksakan.
Karena boleh jadi dipaksakan, si anak tidak mau, si anak tidak berminat, yang ada apa? Ya mungkin kabur dari pesantren, akhlaknya makin buruk di sana, tidak bisa mengikuti pelajarannya, akhirnya menjadi apa? Wah, banyak madorotnya. Jadi di sini perlu adanya diskusi, anak dan orang tua, apakah mau ke pesantren atau tidak, dengan cara yang halus. Demikian, dan saya setuju, ketika apa pelajaran itu harus dibina kepada anak-anak yang muda. Tapi ketika di dalam taklim, sulit mengumpulkan anak muda, Pak. Betul. Meskipun sekarang banyak kajian-kajian yang anak muda datang, tapi rata-rata memang yang sepuh-sepuh. Saya kalau ngisi kajian subuh itu 90% rata-rata sepuh, Pak. Tapi ada saya di masjid, beberapa masjid di sini, di tempat saya meninggal, saya ngisi kajian subuh, subhanallah, 50-50. Ada pula yang satu kajian subuh lagi, orang tuanya lebih sedikit daripada anak muda. Betul-betul semangat mereka. Ya, karena giroh mereka berbeda-beda tentu saja. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustaz. Kalau dilihat sekarang, insya Allah 60-40, Pak Ustaz. 60-40-nya kita sudah. Subhanallah. Ya, Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Ada dua pertanyaan yang saya coba gabungkan. Mudah-mudahan Pak Ustaz dapat menjawabnya sekaligus. Bismillah. Pak Ustaz, bagaimana jika sebelumnya mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu yang ternyata tidak sunnah? Apakah ini menjadi dosa yang pertama mengajarkan hal yang salah? Dan bagaimana dengan muridnya? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Saya gabungkan dengan pertanyaan kedua. Pak Ustadz. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Maaf, afwan Pak Ustadz. Ya, kalau boleh saya gabungkan dengan pertanyaan kedua ya, Pak Ustadz. Boleh gabungkan. Ya. Pak Ustadz, saat ini beberapa hal dalam agama Islam memiliki beberapa interpretasi dengan pemahaman yang berbeda dari para ustadz. Jika ajaran ilmu tersebut ternyata tidak sunnah, apakah betul itu menjadi dosa jariah? Baik. Saudaraku sekalian, ada orang menunjukkan ilmu agama menuju kepada kebaikan. Pahalanya pahala kebaikan. Ada orang menunjukkan ilmu agama yang berdasarkan keterangan yang salah. Ada bid'ah di sana, kemudian diajarkan bid'ah itu, tentu membawa kepada kedurhakaan. Tentu akhirnya membawa dosa. Bagaimana ini? Saya dulu pernah belajar seperti itu, mohon ampun kepada Allah. Tinggalkan. Tapi dulu saya pernah ustadz, sekarang tapi sudah tidak. Semoga dimaafkan. Karena apa? Kalau memberi contoh yang baik, pasti Allah akan memberikan kebaikan. Memberi contoh yang buruk, ya Allah akan menimpakan kepadanya dosa. Coba lihat. Hadis nomor 2299. Sahih Muslim 2299. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa mengajak ke jalan kebenaran maka dia beroleh pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Dan siapa mengajak ke jalan kesesatan maka dia beroleh dosa sama banyaknya dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Setiap ilmu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berarti itu bid'ah dolalah. Tiba-tiba belajar ilmu, isinya bid'ah. Lalu diajarkan, berarti mengajarkan kesesatan. Dosa yang didapat. Kan di sini jelas di situ. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri min tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajarkan ilmu keagama, mengajarkan kebaikan. Lalu orang yang diajarkan kebaikan, kemudian mengikuti kebaikan. Mentaati kebaikan. Maka orang yang mengajarkan dapat pahala karena dia telah mengajarkan. Yang diajarkan mendapat pahala karena dia mengerjakan. Yang mengajarkan pertama mendapatkan pahala karena dia yang telah mengajarkan. Tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Sebaliknya, وَمَنْ دَعَا إِلَى صَالِحًا ila dolalatin kana alaihi minal itsm mithlu asamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min azamihim syai'a. Ada orang mengajarkan sesuatu yang mengandung dosa. Jadi mengajarkan sesuatu dosa, ajaran yang ternyata itu dosa. Kenapa? Karena itu bid'ah.
maka orang itu akan menanggung dosa, dan orang-orang yang mengikuti perbuatan dosanya dan ditimpakan pula kepada orang yang mengajarkannya, dosanya itu sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Subhanallah. Jadi jelas di sini, orang menunjukkan suatu kebaikan, dapat pahala kebaikan. Orang mengujukan kepada keburukan, ya dapat keburukan. Coba satu hadis lagi, ukhti. Hadis nomor 1846. Dari Abu Mas'ud Al-Ansyari radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Aku kehilangan unta kendaraanku, sudilah Anda menunjukkan kemana perginya." Jawab Rasulullah SAW, "Aku tidak tahu kemana dia." Maka berkata seorang laki-laki, "Aku dapat menunjukkan orang yang membawanya." Sabda Rasulullah SAW, "Siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama dengan pahala membuatnya." Subhanallah. Sebaliknya tadi, menunjukkannya keburukan, ya dosa yang menunjukkannya. Jadi di sini wajib kita menyampaikan itu kebaikan, jangan keburukan. Saya tutup dengan satu ayat, karena ini berdasarkan landasan ayat. An-Nisa ayat 85. An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan." Barang siapa yang menolong dengan sebuah pertolongan yang baik, yakun lahu nasibu minha, maka orang yang memberikan pertolongan yang baik mendapatkan pahala akibat orang yang ditolong untuk berbuat baik. Dapat pahalanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, yakun lahu kiflum minha, maka dia mendapatkan dosa dari orang yang berbuat buruk itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini ayat ini jelas, sebagaimana tadi hadis-hadis, kita mengajak kebaikan, pahala kebaikan melimpah ruah kita dapatkan, dan mendapat dari kebaikan orang yang kita ajarkan. Kita mengajak keburukan, mengajarkan keburukan, maka dosa keburukan pun akan sampai pula kepada kita. Maka berhati-hatilah ketika kita belajar ilmu agama. Jangan belajar ilmu-ilmu yang di luar akidah yang hak. Jangan belajar bid'ah dan jangan mengamalkan yang bid'ah. Dan jangan pula, na'udzubillah, mengajarkan yang bid'ah. Karena nanti akan mendapatkan dosa yang bertumpuk. Na'udzubillah. Demikian. Baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Penjelasannya sangat lengkap sekali Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan juga yang coba saya gabungkan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ilmu di sini juga dapat diartikan sebagai ilmu lain selain ilmu agama ya Ustadz. Karena di dalam Al-Quran pun terdapat penjelasan terkait ilmu pengetahuan dunia. Jika demikian, bagaimana jika kita yang menimba ilmu di bidang perbankan dan qadarullah harus mengamalkan atau berkarir di bank konvensional? Itu pertanyaan pertamanya Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, jika kita belajar ilmu agama terkait riba, tetapi karena fasilitas yang sangat baik, kita masih memakai fasilitas menabung, Afwan ini menyebutkan nama banknya, di Bank BCA. Apakah masih dianggap memakai riba? Saudara sekalian, ilmu tidak terhenti hanya di ilmu agama. Tapi yang paling utama tentu mendalami ilmu agama. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Surat 9 ayat 122. Liyatafaqahuna fiddin. Mendalami ilmu agama. Tapi orang dapat pahala bukan hanya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ilmu dunia yang bermanfaat akan mendapatkan. Anda belajar matematik, dengan itu Anda paham hitung-menghitung. Sehingga untuk berdagang Anda juga paham. Lalu mengajarkan ilmu matematik, halal. Pahala melimpah, pahala. Sepanjang yang diajarkan baik dan kemudian diikuti kebaikan. Belajar ilmu-ilmu yang baik untuk ilmu dunia, ilmu fisika, misalkan ilmu kedokteran, silakan. Mengalir pahalanya. Tapi Anda belajar ilmu perbankan, ilmu administrasi, ilmu perbankan, ilmu manajemen, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu Anda praktekkan kerja di bank konvensional.
mengamalkan ilmu perbankan itu. Atau tadi, saya ingin supaya apa? Ilmu saya bermanfaat. Lalu saya berada di bank konvensional. Kemudian saya di sana berada di bank BCA dan yang lainnya. Dan bahkan saya bekerja di sana. Saya pun menyimpan di sana. Apakah ini masuk riba? Ingat yang namanya riba. Segala sesuatu simpanan yang kemudian mendapatkan untung. Anda memberikan pinjaman, lalu mendapatkan untung. Maka setiap ada bank konvensional, pasti transaksinya riba. Karena setiap si penabung mendapatkan keuntungan yang sudah ditetapkan prosentasenya. Setiap bulan dapat masukan. Apakah si bank rugi atau tidak, nggak peduli. Sebenarnya si penabung dapat. Seakan-akan apa? Penabung meminjamkan uang ke bank, bank ngasih tambahan lebih. Menjarra manfaatin fahuwa riba. Apa-apa yang kamu simpan, kamu pinjamkan, lalu membawa manfaat, pinjam 100 juta, dapatnya 100 juta, 101 juta. Nyimpen 50 juta, dapatnya 50 juta 250 ribu. Yang jelas ada kelebihan dari uang kita, itu riba. Lalu Anda berkecimpung di sana. Riba itu semua sendi-sendinya termasuk dosa. Yang mencatatnya, yang dicatatnya riba, semua itu dosa, sama. Coba ukti buka di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 852. Atau 53, afwan. Hadis 853. Bulughul Maram, ukti. Bismillah. Jabir dia berkata, Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi makan, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka sama dosanya. Yang ngasih makan riba, dosa. Yang makannya, dosa. Yang menulis transaksi riba, dosa. Yang menjadi saksi, dosa. Sekarang Anda kerja di bank, nulis apa enggak? Pasti. Ada lihat transaksi apa tidak? Pasti. Anda makan hasil riba atau tidak? Lah gajinya? Pasti. Berarti masuk keempatnya. Bagaimana risiko orang makan riba? Ukti berikutnya, hadis berikutnya. Satu hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Nabi beliau bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Dan riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Allahu Akbar. Bayangkan. Ar-riba 73 bab. Riba itu memiliki lebih dari 73 pintu. Aisaruha mitlu ayyangkihar rajul ummah. Dosa yang paling kecil dari riba adalah seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Menzinahi ibu kandungnya. Zina aja haram, ini ibunya dizinai. Subhanallah. Wa in arbi ar-riba irdur rijli al-muslim. Adapun kemudian riba yang paling dahsyat adalah ketika merusakkan kehormatan seorang muslim. Maka ini sebuah ancaman. Jangan kita berkecimpung dengan riba. Allah sudah katakan tinggalkan riba. Jika kamu ingin beruntung, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan seluruh sisa riba. Coba ukti buka Sahih Al-Quran surat 3 ayat 102. Atau dari ayat 131 afwan. Surat Ali Imran surat 3 ayat 131. Bagaimana Allah perintahkan di sana? Ya ayyuhalladzina amanu, atau dari 130 afwan, dari 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Karena riba itu akan berkumpul, bertumpal-tumpih. Di situ adha'afan mudha'afah, berlipat ganda nanti. Tinggalkan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung.
Maka di ayat 131-nya perintah, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu akan api neraka yang Allah sediakan untuk orang kafir. Maka diperintah supaya taati Allah dan Rasul di ayat 132-nya. Wa atii'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasul supaya kamu beruntung. Rasul melarang riba, Allah mengharamkan riba. Tinggalkan, insya Allah kita beruntung. Demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya seorang mu'alaf belum sampai 1 tahun. Bagaimana sebaiknya saya mempelajari ilmu agama yang terstruktur? Dan bagi saya yang masih belajar, pastinya belum tahu ilmu agama yang baik dan benar. Dengan mendengar yang tadi, apa ciri-ciri ilmu agama yang baik dan benar atau yang tidak baik, supaya saya tidak menjadi sesat? Syukran. Pertama, saya berdoa kepada yang baru bertanya tadi, yang mu'alaf, baik itu laki-laki atau perempuan, semoga Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda. Semoga Allah akan membimbing Anda di atas petunjuk yang hak. Karena seorang kafir memeluk Islam, maka semua dosa-dosanya dijamin Allah hapus. Jadi penanya, insya Allah, sejak masuk Islam, jika itu benar-benar ikhlas, semua dosa yang lalu dihapuskan. Sekarang belajar agama, sungguh-sungguh. Apa yang paling penting Ustaz? Cari ilmu agama, belajar tentang tauhid dulu. Kalimat tauhid yang harus dijaga. Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana bisa menjaga kalimat itu dengan sungguh-sungguh? Saya sedang mempelajari tentang tauhid, dan ini belum selesai, sudah cukup panjang dengan kajian di salah satu majelis Qurrata A'yun. Silahkan kepada penanya, mungkin minta kepada admin, minta dimasukkan jadi anggota di Qurrata A'yun. Di situ bahasan saya dalam keadaan tauhid, bagaimana menjaga tauhid, karena itu paling penting supaya akidah kita tidak rusak. Nanti Anda akan mengetahui di mana belajar yang baik, yang benar, sesuai dengan dalil. Di mana yang belajar tapi nggak perlu diikuti, karena tidak menggunakan dalil. Insya Allah. Dan terus berusaha. Cari-cari informasi. Cari informasi. Banyaklah bertanya. Atau maaf, boleh juga silakan nanti diskusi dengan saya, by phone. Saya akan berikan petunjuk insya Allah tempat-tempat di mana anti bisa belajar. Insya Allah. Atau anta, laki-laki yang bertanya bisa belajar. Yang penting kesungguhan dan serius. Bismillah, insya Allah. Orang-orang yang mu'allaf, lalu mau belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, minimal bukan mendalami, tapi ingin mengetahui akidah yang lurus, nanti bagaimana ibadah yang baik, nanti bagaimana muamalah. Kalau itu kemudian Anda mau dan Anda wajib memiliki kitab yang ringkas, yang mudah, insya Allah bisa diamalkan, bisa ditegakkan. Dengan itu Anda insya Allah semoga selamat. Semoga selamat. Sulit untuk membedakan secara detail begini. Silakan nanti penanya bisa meminta kepada admin, bisa berkomunikasi dengan saya. Insya Allah saya akan coba bantu di mana Anda bisa belajar ilmu agama dengan baik sehingga tidak terjerumus kepada penjelasan yang kemudian sembarang kepada ustadz atau kiai dan yang lainnya. Kenapa? Banyak sekali penceramah di negara kita ini. Luar biasa, puluhan mungkin ratusan. Tapi sedikit sekali orang yang mengajarkan ilmu agama dengan hak. Bedakan penceramah dengan orang yang mengajarkan ilmu agama dengan baik. Kalau penceramah hanya ceramah ngomong. Tetapi khotib yang menyampaikan kebenaran itu sangat sedikit. Di mana bedanya? Penceramah hanya bicara tanpa dalil. Nggak pernah menyebutkan mana ayat Al-Quran, mana hadis, mana dalilnya. Cuman bicara dengan muluk-muluk. Tapi kalau orang yang berilmu, insya Allah menyampaikan semuanya dengan dalil. Inilah dalilnya, inilah ayat, inilah Al-Quran. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita. Saya berdoa sekali lagi, insya Allah, semoga mu'alaf ini selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, dapat naungan dan barakah Allah, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan dan dosa yang telah lalu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan berikutnya. Baik Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, sebelum pandemi, Ana hampir setiap hari ikut kajian sunnah dari majelis ke majelis. Tapi sejak pandemi, alhamdulillah, ada sakit lalu mengikuti kajian via Zoom.
Saya singkat, jadi sekarang via Zoom dan halaqah via Zoom. Pertanyaannya apakah pahalanya sama dengan mengikuti majelis? Karena apakah malaikat juga datang ke majelis yang diadakan via Zoom? Insya Allah gak usah khawatir, sama. Yang penting kita sama-sama ikhlas dan cari kajian-kajian via Zoom dimanapun yang betul-betul menyampaikan dalil. Apakah malaikat? Ya, insya Allah. Di mana malaikat menyerubungi? Di tempat kita masing-masing. Kalau dalam satu majelis, insya Allah di situ. Tapi kalau di rumah masing-masing, siapa yang di situ betul-betul hadir dengan ikhlas, sama. Malaikat akan selalu memberkahinya. Malaikat akan selalu mendoakannya. Coba kepada penanya dan kepada jamaah, lihat surat 40 dari ayat 7 sampai ayat 8. Di situ, siapapun manusia, di majelis manapun, meskipun seorang diri, mendengarkan kajian, dan berusaha untuk tetap jalannya lurus, beriman kepada Allah, di situ didoakan oleh para malaikat, bahkan malaikat yang di ars ikut mendoakan. Monggo nanti dibuka surat 40 ayat 7 dan ayat 8. Qadarullah Pak Irfan sudah terdengar adzan, kumandang adzan. Jadi kita sudahi kajian kita, insya Allah. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi yang kita pelajari. Pertanyaan ketiga, an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Hartamu kamu dapatkan dari mana? Lalu kamu gunakan untuk apa? Yang keempat nanti adalah an jismihi fima ablah. Tubuhmu, apa yang kamu berbuat dengan tubuhmu sampai kamu hancur dimakan tanah. Insya Allah masih ada 2 sesi pertanyaan itu yang akan kita bahas. Semoga kita bisa selesaikan. Insya Allah berarti di bulan depan ada 2 sesi yang kita bisa selesaikan. Wallahu a'lam. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Semoga Allah senantiasa membuka dada kita, melapangkan hati kita, tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Semoga ilmu yang sedikit kita bisa pahami, yang terpenting kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita insya Allah selalu menjaga diri agar selamat dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari saudara kalian kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz Ahmad Susilo Baik, atas kepada kajiannya Pak dan Irfan baiknya. selaku moderator, Ibu Lina beserta keluarga besar Nuhun, Arja Kusuma, Ustaz. jazakumullah khairan, barakallahu fiik, pada sahabat jamaah, jazakumullah barakallahu fiik. Saya mohon pamit Ibu, Pak Irfan, saya mohon pamit. Ayo Pak Ustaz.